pertemuan kali ini kita akan membahas masalah transaksi antar perusahaan afiliasi, transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya. Nah, transaksi tersebut baik itu merupakan penjualan atau pembelian persediaan atau penjualan atau pembelian aktiva tetap. Nah, ini antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Yang jadi permasalahan di sini antara perusahaan induk dengan perusahaan anak itu pada saat adanya transaksi jual beli tidak mengakui adanya laba ataupun rugi dari penjualan atau pembelian transaksi tersebut. Jadi ini maka sesuai dengan yang ada di buku, tidak mengakui adanya laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, transaksi-transaksi tersebut di sini ada jual beli persediaan, ada jual beli aktiva tetap. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu jual beli persediaan. Misalkan kasus pertama, tanggal 1 bulan 5, PT Y membeli persediaan dari PT X, nilainya 35 juta. Harga pokok persediaan tersebut yang dibuat oleh PT X adalah 27.500, 27,5 juta. Maka menurut Anda dari transaksi ini adalah persediaannya PT Y, angkanya adalah 90 juta. Nah, di dalam 90 juta itu terdapat angka 35 juta, bukan 27,5 juta. Sehingga nilai persediaan 90 ini adalah terlalu besar atau kebesaran nilai persediaannya. Sehingga untuk menormalkan harus dikurangi persediaan 90 itu sebesar laba yang diakui oleh PT TX, yaitu sebesar 7,5 juta. Sehingga harus di adjustment atau disesuaikan. Berarti di sini harus dikurangkan sebesar 7,5 juta. Sehingga persediaan yang lain tinggal menotal saja. Yaitu misalkan PT X mempunyai persediaan 120, PT Y 90, sehingga mestinya kan 120 ditambahi 90. Terus tapi di sini ada dikurangi 7,5 sehingga hasil akhirnya di sini adalah 202,5 juta. Kan tampak seperti ini untuk persediaan PT Y. Kemudian di satu sisi adalah perusahaan yang menjual, mengakui adanya laba. Katakanlah misalkan laba yang ditahan PT X di sini adalah 112,4. Nah, laba PT X 112,4 ini sudah mengakui adanya laba sebesar 7,5. Sehingga untuk menormalkan harus dikurangi. Laba berkurang adalah di sebelah debit, berarti harus dikurangi 7,5. Sehingga laba yang ditahan PT X akan menjadi 104,5. Kemudian misalkan PT Y labanya adalah 56 juta, kepemilikan adalah 80%, maka ini normal seperti biasa, kita eliminasi sebesar 80%-nya, misalkan 44,8, sehingga hak minornya adalah sebesar 11,2. Cara pencatatannya seperti ini. Nah, jurnal penyesuaiannya berarti ini adalah laba yang ditahan PT X harus dikurangkan sebesar 7,5 juta. Kemudian di kreditnya di sini adalah persediaannya PT Y juga harus dikurangkan sebesar 7,5 juta juga. Akan tampak seperti ini. Ini kasus pertama, penyelesaian kasus pertama, jurnal penyesuaiannya tampak seperti yang ada di layar ini. Nih. Kemudian kita masuk ke transaksi atau kasus kedua. Kasus kedua kebalikannya. Misalkan ini. Kasus kedua tanggal 1 bulan 5, PT Y membeli persediaan dari PT X. Nilainya adalah 35 juta. Harga pokok sesungguhnya persediaan tersebut yang dibuat oleh PT X adalah 37,5. Nah, ini berarti persediaannya PT Y yang angkanya misalkan 90 juta pada persediaan akhirnya. Nah, ini berarti ini adalah terlalu kecil. Mestinya harus tercatat di dalam 90 adalah 37,5.
tetapi diakui hanya 35. Harus dinormalkan menjadi 37 kembali. Berarti harus ditambahi berapa? Harus ditambahi 2,5 juta. Berarti harus ditambahi 2,5 juta. Sehingga di persediaan akhir neraca konsolidasi 120 ditambahi 90 ditambahi 2,5. Berarti di sini adalah sebesar 212,5 juta. Kemudian laba yang ditanya PTX. Laba yang ditanya PTX hasilnya misalkan 112,4. Nah, ini terlalu kecil karena dia menjual di bawah harga pokok sesungguhnya, sehingga harusnya minimal sebesar harga pokoknya. Sehingga di sini dia mengalami kerugian 2,5 harus dinormalkan. Berarti harus ditambahi sebesar 2,5 juta. Sehingga nilai laba yang ditahan PTX jadinya adalah 114,5. Nah, katakanlah ini sama seperti itu tadi. PTY laba yang ditanya 56, kemudian kepemilikan 80%, maka ini sama. Juga harus dieliminasi sebesar, katakanlah 80% dari 56 adalah 44,8, maka minornya tetap 11,2. Kemudian jurnal penyesuaiannya berarti di sini adalah persediaannya PTY ini harus ditambah sebesar 2,5 juta. Kemudian berikutnya di sisi kreditnya adalah laba yang ditahannya PTX juga harus ditambah sebesar 2,5 juta juga. Ini jurnal penyesuaian untuk kasus kedua. Berikutnya kita masuk di kasus ketiga. Kasus ketiga misalkan kebalikannya lagi. Tanggal 1 bulan 5 PTX membeli persediaan dari PTY. PTX membeli persediaan dari PTY, nilainya adalah 55 juta. Harga pokok persediaan tersebut yang dibuat oleh PTY adalah 48 juta. Berarti yang berpengaruh di sini adalah persediaannya PTX. Persediaannya PTX 120 juta ini. 120 juta ini tercatat 55. Harusnya adalah 48. Berarti terlalu besar. Untuk menormalkan harus dikurangi. Dikurangi di sini adalah sebesar selisihnya atau labanya sebesar 7 juta. Sehingga di neraca akhir persediaannya adalah 203. 120 ditambahi 90 dikurangi 7. Pengakuan laba yang terlalu besar tadi. Kemudian di sisi yang lain, laba yang ditanya PTY yang menjual itu sudah mengakui adanya laba. Nah, untuk menormalkan laba tersebut harus dikeluarkan. Dikeluarkan berarti 7. Nah, 7 di sini misalkan di sini kepemilikannya adalah 80% dari 56, berarti kan eliminasinya awalnya adalah 44,8 ditambahi penyesuaian yang 7 tadi. Sehingga di laba yang ditahan akhir adalah tinggal 4,2 juta. Jurnal penyesuaiannya di sini adalah laba yang ditahannya PTY ini harus dikeluarkan nilai labanya sebesar 7 juta. Kemudian di sisi kreditnya di sini adalah persediaan PTX harus dikurangkan juga karena terlalu besar tadi sebesar 7 juta. Akan tampak seperti ini untuk jurnal penyesuaian kasus ketiga ini. Kita rubah lagi kasus keempat, tampak seperti yang ada di layar. Tanggal 1 bulan 5 PTX membeli persediaan dari PTY, nilainya adalah 55 juta. Harga pokok sesungguhnya adalah 61, sehingga dijual murah katakanlah. Di bawah harga pokok sesungguhnya. Nah, ini berarti menurut PTX di dalam 120 ini ada 55. Ini harusnya adalah 61. Berarti kurang sebesar 6 juta, kurang besar. Terlalu kecil 120 ini. Nah, untuk menormalkan ini berarti butuh ditambah
tambahi sebesar 6 juta selisihnya. 6 juta sehingga persediaan akhirnya adalah sebesar 216 juta. 120 ditambahi 90 ditambahi 6 juta tadi sehingga 216. Rekening lain tinggal menjumlahkan saja. Kemudian yang jadi perubahan lagi yaitu laba yang ditahan PTY yang menjual, nilainya 56. 56 kepemilikan 80%, berarti harus dieliminasi sebesar 80%. Dari 56 adalah 44,8 ditambahi dengan adanya kerugian tadi, harusnya 61 diakui 55, berarti harus ditambahi sebesar 6 untuk menormalkan atau menetralkan, sehingga nilai laba yang ditahan PT Y di sini adalah sebesar 17,2, akan tampak seperti ini. Sehingga jurnal penyesuaiannya, persediaannya PT X ini ditambahi sebesar 6 juta. Kemudian yang berkurang di sisi kreditnya adalah laba yang ditahan PT Y, ini harus ditambahi juga sebesar 6 juta. Akan tampak seperti ini untuk jurnal penyesuaian kasus keempat ini. Berikutnya kita masuk ke jual beli aktiva tetap. Jual beli aktiva tetap sebenarnya sama juga dengan jual beli persediaan tadi pengakuannya. Nah, kita contohkan di kasus kelima. Tanggal 1 bulan 5 PT Y membeli aktiva tetap berupa mesin produksi dari PT X, nilainya 65 juta. Nilai buku mesin tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan, nilai buku ini sudah net, sudah bersih, adalah sesungguhnya 57,5 juta. Sehingga nilai aktiva tetap di PT Y, katakanlah di sini aktiva tetapnya adalah 100 juta, itu terdapat angka 65, harusnya cuma 57, berarti terlalu besar. Untuk menormalkan berarti harus dikurangi berarti dikurangi sebelah kredit di sini sebesar 7,5 juta, sehingga nilai aktiva tetapnya di neraca adalah 392,5 juta. Dari mana? Dari 300 ditambah 100 dari PT Y dikurangi dengan 7,5 yang didapat dari PT X tadi, selisih antara 57 dengan 65 ini sehingga ketemunya 392,5. Di sisi yang lain, laba yang ditanya PT X di sini adalah sudah mengakui adanya laba karena nilainya 57 dijual 65, berarti kan mengakui adanya laba. Nah, laba tersebut harus dikeluarkan berarti dikurangkan sebesar 7,5 juta, sehingga nilai laba yang ditahan PT X jadinya ini adalah sebesar 104,9. Dan tampak seperti ini. Kemudian kalau PT Y katakanlah 56, eliminasi 80% berarti 44,8. Kemudian hak minornya berarti 11,2. Akan tampak seperti ini. Sehingga jurnal penyesuaiannya di sini adalah laba yang ditahan PT X sebesar 7,5 juta. Kreditnya di sini adalah aktiva tetap PT Y sebesar 7,5 juta juga. Akan tampak seperti ini. Ini untuk kasus ke-5. Kebalikannya, sekarang kita masuk di kasus ke-6. Kasus ke-6 misalkan tanggal 1 bulan 5 PT Y membeli aktiva tetap berupa mesin produksi dari PT X dengan nilai 65 juta. 77,5
Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT Y terkait dengan aktiva tetap, nilai 100 juta ini terdapat 65, harusnya 77, berarti terlalu kecil. Untuk menormalkan berarti butuh ditambahi sebesar 12,5 juta. Kemudian di sisi yang lain yaitu laba yang ditahan PT X. Laba yang ditahan PT X dari 77 dijual cuma 65, berarti terjadi kerugian. Nah, untuk menormalkan kerugian tersebut harus dikeluarkan, harus ditambahkan lagi. Berarti harus ditambah sebesar 12,5. Sehingga nilai laba yang ditahan PT X adalah sebesar 124,9. Kemudian kalau PT Y 56 dan eliminasi 80%, berarti di sini adalah sebesar 44,8. Hak minornya berarti sisanya 11,2, akan tambah seperti ini. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah aktiva tetap PT Y itu harus ditambahi sebesar 12,5 juta. Kemudian di sisi kreditnya di sini adalah laba yang ditahan PT X harus ditambah juga sebesar 12,5 juta juga. Akan tambah seperti ini pencatatan untuk kasus ke-6. Berikutnya kita masuk di kasus ke-7. Kasus ke-7 kebalikannya lagi. Kebalikannya lagi artinya tanggal 1 bulan 5 PT X membeli aktiva tetap berupa kendaraan dari PT Y dengan nilai transaksinya adalah 50 juta. Aktiva tetap tersebut nilai bukunya adalah 42 juta. Berarti yang membeli adalah PT X. Nah, aktiva tetap PT X adalah 300 juta. 300 juta ini di dalamnya ada angka 50. Seharusnya adalah 42. Berarti kan terlalu besar. Nah, terlalu besar untuk menormalkan berarti harus dikurangi. Dikurangi berarti di sini adalah sebesar selisihnya berarti 8 juta. Sehingga nilai aktiva tetapnya jadi 392 juta. Berikutnya berarti masuk ke laba yang ditahannya PT Y yang menjual. Laba yang ditahan PT Y katakanlah 56, kemudian eliminasi 80%, itu berarti 44,8, harus ditambahi lagi dengan adanya pengakuan laba tadi. Pengakuan laba. Jadi aslinya 42 dijual 50, berarti kan adanya laba. Laba tersebut harus dikeluarkan. Berarti dikeluarkan sebesar 8 juta sehingga nilai akhir dari laba yang ditahan PT Y adalah 3,2. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah laba yang ditahan PT Y itu sebesar 8 juta. Kreditnya masuk ke aktiva tetap dari PT X sebesar 8 juta juga. Ini jurnal penyesuaian untuk kasus ke-7 ini. Berikutnya yang dibalik lagi kasus ke-8. Kasus ke-8 tampak seperti yang ada di layar. Coba Anda perhatikan. Tanggal 1 bulan 5 PT X membeli aktiva tetap berupa kendaraan dari PT Y dengan nilai transaksi adalah 50 juta. Nilai buku kendaraan tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan, nilai bersihnya net adalah 62. Berarti dijual murah karena mungkin induknya dijual murah sehingga dijual cuma 50 juta. Berarti misalkan di sini aktiva tetap PT X adalah 300 juta. Di dalam 300 juta itu terdapat angka 50 transaksi ini. Harusnya adalah 62. Berarti terlalu kecil. Berarti untuk menormalkan harus ditambahi. Harus ditambahi sebesar selisihnya. Selisihnya di sini adalah sebesar 12 juta. 12 juta berarti harus kita tambahi di sini adalah sebesar 12 juta. Sehingga nilai aktiva tetap di neraca konsolidasi jadinya adalah 412 juta.
dari 300 juta ditambah 100 juta ditambah 12 juta, karena adanya transaksi ini dicatat 50 atau transaksinya 50, harusnya 62, harus normalnya ditambah 12 juta supaya kembali normal. Kemudian di satu sisi itu laba yang ditahannya PTY sebagai yang jual, katakanlah 56, eliminasi 80%, berarti dieliminasi 44,8. Nah, di satu sisi dia mengakui adanya rugi, nilai bukunya 62 dijual cuma 50, berarti untuk menormalkan ruginya harus dikeluarkan, ditambahkan lagi ruginya sebesar 12 juta, sehingga nilai laba yang ditahan akhir dari PTY adalah sebesar 23,2. Nah, jurnal penyesuaiannya di sini adalah aktiva tetap dari PT X harus ditambahi sebesar 12 juta. Kemudian kreditnya di sini adalah laba yang ditahan PT Y juga harus ditambahi sebesar 12 juta, juga akan tampak seperti ini. Ini jurnal penyesuaian untuk kasus ke-8. Jadi contohnya terkait dengan transaksi antar perusahaan afiliasi di sini, yang paling pokok tidak mengakui adanya laba ataupun rugi dari transaksi tersebut, karena dalam kasus transaksi antar perusahaan afiliasi itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga antara induk dan anak tidak ada pengakuan adanya laba ataupun rugi, sehingga dalam satu kesatuan dibebankan sebesar harga pokok atau nilai buku dari transaksi jual beli tersebut, sehingga akan tampak seperti ini. Nah, untuk kali ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, tapi kalau Anda sudah melakukan pencatatan tadi, Anda cukup kirimkan QR code pada kolom komentar di Edmudo kali ini. Sampai ketemu di pertemuan mendatang.